Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pidato, di mana ini dalam memenuhi tugas makalah saya yaitu makalah Bahasa Indonesia dan dosen pengampunya yaitu Ibu Dian Permatayanda. Nah, pemahaman terhadap hadis riwayat Bukhari. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, dan pemahaman terhadap Quran Surat Asy-Syura ayat 23 tentang menyampaikan kebaikan. Yang kedua, pengertian pidato. Yang ketiga, metode dan teknik dalam pidato. Yang keempat, syarat pidato yang baik. Yang kelima, unsur-unsur dan jenis pidato. Yang keenam, cara menyusun naskah pidato. Baiklah, karena ada 6 pembahasan, maka kita akan membahas satu persatu. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pemahaman terhadap hadis riwayat Bukhari, yaitu sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, dan pemahaman terhadap Quran Surat Asy-Syura ayat 23 tentang menyampaikan kebaikan. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, hadis riwayat Bukhari. Inilah yang membuat kegiatan atau aktivitas dakwah boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai rasa keterpanggilan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Barang siapa melakukan kebaikan, niscaya kami lipatkan pahalanya, kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa orang yang bertobat kepadanya di antara hamba-hambanya, dan Maha mensyukuri amal perbuatan yang mereka kerjakan karena mendambakan wajah Allah. Baik, untuk materi yang B ataupun materi yang kedua yaitunya tentang pengertian pidato. Menurut para ahli, pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak yang merupakan komunikasi satu arah dan digunakan dalam forum resmi. Itu menurut Wisanggeni tahun 2017. Selanjutnya, pidato adalah berbicara di hadapan orang banyak dalam rangka menyampaikan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk musyawarah, memberikan rujukan, dan sebagainya. Itu menurut Slamet tahun 2007. Yang ketiga, pidato adalah ungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Menurut Muqayyimah tahun 2000, tidak ada tahunnya. Yang terakhir adalah berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Sebagai wujud berbahasa lisan, berpidato mementingkan ekspresi, gagasan, dan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek-aspek non-kebahasaan. Itu aspek-aspek non-kebahasaan itu seperti yang pertama, ekspresi wajah, gestur, kontak pandang, dan lain-lainnya. Baik, kita lanjut ke dalam metode dan teknik dalam pidato. Nah, metode dan teknik dalam pidato itu kita gunakan supaya menghasilkan pidato yang memukau. Kita memerlukan metode dalam penyampaiannya. Menyampaikan metode dalam berpidato yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, impromptu atau spontan. Yang kedua, kerangka atau extempor. Yang ketiga, menghafal. Dan yang keempat adalah naskah. Nah, materi yang selanjutnya yaitu syarat pidato yang baik. Nah, apa-apa saja syarat pidato yang baik ini? Syarat pidato yang baik berisi tentang adanya pokok masalah atau isi yang akan diuraikan. Lalu, poin yang kelima tentang unsur-unsur dan jenis pidato, di mana unsur-unsur pidato yaitunya pendahuluan, isi pidato, dan penutup. Jadi ada 3 unsur-unsur pidato ini, di mana dalam pendahuluan terdapat salam pembuka, sapaan, dan juga ucapan puji syukur. Selanjutnya isi pidato, dan yang ketiga adalah penutup, yang isinya itu adalah kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Yang kedua, jenis pidato. Pidato itu ada 4 jenis. Yang pertama, informatif. Yang kedua, argumentatif, yang ketiga pidato persuasif, yang keempat pidato rekreatif. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu bagaimana cara menyusun naskah pidato. Nah, dalam menyusun langkah pidato ini tentu ada langkah-langkahnya.
di mana langkah-langkah membuat naskah pidato yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan lama pidato, yang ketiga susunan kerangka pidato salam pembuka, pendahuluan, isi pokok, simpulan, harapan-harapan, dan penutup. Yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Nah, hanya sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.